Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Budi Santoso. Saya dari Teknik IPA kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekspresi pada manusia. Presentasi ini untuk mata kuliah Fakultas Sainta. Yang pertama dari sistem ekspresi manusia yaitu saya akan menyebutkan alat-alat ekspresinya dulu. Yang pertama yaitu ada ginjal, terus ada hati, kulit, serta paru-paru. Yang akan pertama saya bahas yaitu ginjal. Oke. Ginjal sendiri berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa dari metabolisme dari dalam darah untuk mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh, mendeteksikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa dan garam dalam tubuh. Hasil ekspresi ginjalnya adalah urin. Bisa kita lihat struktur dari ginjal sendiri. Terdapat ada korteks, medula, kalik, kapsul, papilis, ureter, penis renalis, vena, dan arteri. Untuk proses di dalam ginjal sendiri, yang pertama yaitu ada tahap filtrasi, di mana ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang mengandung air, glukosa, dan asam amino yang tidak mengandung protein dan darah. Dan yang kedua yaitu tahap reabsorpsi, yang mana terjadi di bagian tubulos pantokratus proksimal yang menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasilnya adalah urin sekunder. Yang ketiga yaitu tahap augmentasi, yang mana dalam tahap ini terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya, yaitu terjadi di bagian tubulus pantokratus distal. Cairan yang dihasilkan yaitu urin yang sesungguhnya, atau sering disebut dengan air seni, yang dialirkan melalui ureter menuju ke kandung kemih, yaitu visca urinara. Kemudian melalui uretra dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi bisa kita lihat ini ada bagian-bagian dari ginjal, yaitu di bagian nefron bisa kita lihat banyak seperti rangkaian-rangkaian sebelum urin itu keluar. Oke, alat ekspresi yang selanjutnya yaitu kulit. Kulit sendiri merupakan lapisan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai organ ekspresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa yang berupa urea dalam bentuk keringat. Juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Kulit sendiri itu ada beberapa bagian ya, seperti epidermis, dermis, cerebellum, dan banyak seperti kayak saluran keringat, saraf, kelenjar keringat, kelenjar basa-basa, pembuluh darah, jaringan minyak, jaringan lemak, rambut, serta pori-pori. Pertama yaitu epidermis ya. Epidermis sendiri ada macam-macam, yaitu yang pertama itu stratum corneum, yaitu lapisan terluar dari kulit yang berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua itu ada stratum lucidum, lapisan kulit yang hanya terdapat pada kulit tebal, fungsinya untuk meredam gesekan antar lapisan epidermis. Yang ketiga yaitu ada stratum granulosum yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Yang keempat ada stratum spinosum yang berperan dalam menciptakan keratin, bahan pembentukan sel kulit seperti rambut, kuku, dan sebagainya. Lalu yang kelima itu ada stratum basale yang terdapat melanosit, pembentuk warna kulit atau pigmen kulit yang berfungsi itu untuk melindungi kulit dari radiasi. Yang selanjutnya yaitu lapisan kedua dari kulit, yaitu dermis. Struktur penyusun dermis terdiri dari serat elastis, serat retikular, dan serat kolagen. Dermis mengandung pembuluh darah bersama dengan ujung saraf, sistem limfatik, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, serta ada folikel rambut, jaringan pelindung, dan sel imunitas kulit. Dermis sendiri berperan penting dalam menjaga kelenturan kulit dan mempertahankan kulit tetap prima.
Lapisan yang selanjutnya yaitu hipodermis. Lapisan ini berada di bawah lapisan dermis yang berfungsi untuk melekatkan kulit dengan otot atau tulang, menyuplai pembuluh darah dan safari kulit. Dalam hipodermis ini terdapat lemak yang menjadi bantalan dan isolasi panas dari tubuh. Dalam perannya pada hemostatis tubuh, kulit bekerja sama dengan ginjal untuk mengatur suhu tubuh dan menjaga pengeluaran air yang tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu adalah integrasi keislaman di bab sistem ekspresi manusia. Bisa dilihat di sini pada surat An-Nisa pada ayat 56 yang mana tulis innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nusalihim naro ulama nabi cata juluduhum ba'dana hum yujudun khairan lidatum ada innallaha kana azizul hakim, yang berarti sesungguhnya orang-orang kufur pada ayat ini kami masukkan ke dalam neraka. Kami dalih setiap kali kulit mereka hangus kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kelebihan yang biasa. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Manusia sendiri adalah makhluk yang diciptakan Allah sebaik-baiknya dengan susunan dan struktur tubuh yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik kepada siapapun. Ya, untuk organ ekskresi selanjutnya yang pada manusia yaitu paru-paru. Paru-paru sendiri memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas sisa dari proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan HO2 uap air. Bisa dilihat di sini ada struktur dari paru-paru sendiri dari trachea, bronchus, bronchioles, alveolus, diafragma. Dan kita lanjut ke penjelasan dari trachea. Trachea sendiri yaitu lanjutan saluran nafas dari laring sebagai perantara antara laring dan paru-paru lain, sebagai batas antar sistem respirasi bagian bawah dan bagian atas. Yang kedua yaitu bronchus. Bronchus sering disebut sebagai percepangan trachea yang berfungsi untuk mengeluarkan benda asing dan kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Bronchus primer adalah percepangan pertama dari trachea, terdiri dari bronchus primer, diestra, dan bronchus primer sinistra. Lalu percabangan bronchus menjadilah bronchiolus. Yang selanjutnya yaitu ada lobus. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus yang dipisahkan dan patahan miring atau oblique fissure dan patahan lurus horizontal fissure. Dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus yang dipisahkan oleh patahan lurus. Bagian selanjutnya dari paru-paru yaitu alveolus, disebut juga kantong udara yang muncul dari bronchiolus, berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Lalu ada selaput tipis yang sering disebut dengan pleura. Pleura sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pleura viscerali, selaput yang membungkus paru-paru, dan pleura parietal yang selaput yang melapisi rongga dada. Di antara 2 selaput ini terdapat cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk menghindari gesekan antara paru-paru dan dinding dada. Di sini juga terdapat integrasi keislaman lagi ya, pada Al-Quran surah Ibrahim pada ayat ke-34 yang berbunyi yang berarti dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohon kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghinggapinya. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah SWT. Bernapas
dapat dilakukan dengan dua proses pernafasan seperti pernafasan perut dan pernafasan dada. Selain itu ada pula fase-fase ekspirasi dan fase inspirasi, yang mana fase inspirasi adalah proses oksigen masuk ke dalam tubuh dan fase ekspirasi adalah karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh. Tadi sudah dibahas tentang inspirasi dan ekspirasi. Mungkin akan tak bahas lebih lengkapnya lagi, yaitu di sini ada mekanisme dari inspirasi dan ekspirasi sendiri. Yang inspirasi itu adalah mulai dari kontraksi antar tulang rusuk atau musculis intercostalis eksternal, lalu ke pengangkatan rusuk yang datar, pengembangan paru-paru, pengecilan tekanan udara dalam paru-paru, lalu masuknya udara ke dalam paru-paru. Yang kedua itu ada ekspirasi, yaitu relaksasi otot antar tulang rusuk, lalu menurunkan tulang rusuk, menyusulkan paru-paru, pembesaran tekanan udara dalam paru-paru, dan keluarnya udara dari dalam paru-paru. Nah, selanjutnya ini ada mekanisme pernapasan perut, yaitu dari kontraksi pada diafragma, posisi mendatar setelah awal dan melengkung, pengembangan paru-paru, pengecilan tekanan udara dalam paru-paru, masuknya udara ke dalam paru-paru. Dan ada ekspirasinya, yaitu relaksasi diafragma, posisinya melengkung kembali setelah awalnya mendatar, pembesaran paru-paru, pembesaran tekanan udara di dalam paru-paru, keluarnya udara dari paru-paru. Untuk organ ekskresi selanjutnya yaitu ada hati, yang mana hati berfungsi untuk mengekskresi dan getah betu sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Di sini kita diperlihatkan bagian tampak depan dan bagian tampak belakang dari perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu yang dihasilkan akan disimpan dalam kantong empedu yang bernama bilirubin. Bilirubin adalah produk utama dari pemberian zat merah buah, dan bilirubin disaring dari hati disaring dari darah oleh hati dan dikeluarkan oleh cairan empedu. Di sini ada integrasi ke phase lama lagi, yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-191 yang berbunyi aladina yadulu Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafaharu nabi wal kishnawati wal ard Rabbana ma'alakanta batira subhanaka fakina ajabannya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk atau bahkan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari sia-sia. Sesungguhnya luar biasa nikmat Allah, luar biasa Allah dalam menciptakan organ-organ di mana hati mengubah amonia yang bersifat racun menjadi urea yang tidak bersifat racun. Allah layaknya menciptakan pengentalis racun di dalam tubuh kita sendiri sehingga menjadi aman dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Yang selanjutnya itu fungsi dari hati. Fungsinya ini ada bermacam. Yang pertama itu sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menandakan memisahkan racun yang masuk ke dalam tubuh, mengatur kadar gula sebagai tempat perubahan provitamin menjadi vitamin, di sini vitamin A ya menjadi vitamin A, lalu menghasilkan empedu yang berguna untuk mengusir lemak, menguraikan molekul tua, menghilangkan hormon berlebihan, dan membentuk dan mengeluarkan lemak dan kolesterol. Ini ada bermacam-macam gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Di sini ada gangguan pada batu ginjal, yaitu batu ginjal yang terbentuk karena pengendapan garam kalsium dalam rongga ginjal atau sarang ginjal mengganggukan kemih. Terus ada albuminuria terjadi akibat kerusakan glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi. Terus ada hematuria yang ditandai dengan adanya sel darah merah pada urin yang disebabkan akibat gesekan antara
saluran kemih dan batu ginjal. Terus ada diabetes insipidus yang mana kekurangan hormon ADH ya, yang menyebabkan tubuh tidak menyerap air yang masuk. Selanjutnya pada kulit itu ada macam-macam. Di sini ada jerawat, ada pun biang keringat yang terjadi karena adanya penyumbatan kelenjar minyak. Upayanya yaitu bisa kita berikan obat, bedak dan sebagainya, dan membersihkan wajah secara rutin. Terus ada ringworm dan kanker kulit yang mana ringworm disebabkan oleh jamur yang ditandai dengan bercak lingkaran pada kulit. Pencegahannya yaitu menjaga kulit jangan sampai lembab. Terus ada kanker kulitnya, ini untuk pencegahannya menggunakan tabir surya. Terus gangguan pada paru-paru, ada asma dan tuberkulosis, dan serta ada pneumonia. Terus pada hati ada hepatitis, penyakit kuning. Yang selanjutnya itu ada miskonsepsi terhadap sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama itu biasanya orang-orang mengira ginjal dapat memproduksi darah. Yang benar yaitu ginjal dapat membuang zat-zat sisa yang ada di dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui urin. Itu. Miskonsepsi yang kedua yaitu diabetes mellitus adalah penyakit yang mengandung glukosa dalam urin yang disebabkan dengan tingginya hormon insulin. Yang benar yaitu diabetes mellitus penyakit mengandung glukosa dalam urin yang disebabkan oleh menurunnya hormon insulin. Itu. Terus miskonsepsi yang ketiga yaitu sistem ekskresi menggunakan racun bukan zat produksi sel. Yang benar ada ekskresi merupakan zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya terkait sistem ekskresi pada manusia. Saya mohon maaf bila ada kurang lengkap atau penjelasan saya sertakan untuk materi yang saya pakai ataupun referensi di deskripsi ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah.